Shalom, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bicara dulu mengenai bagaimana Tuhan mengambil keputusan dan keputusan itu disampaikan melalui hamba-hambanya, para nabi, dan Tuhan menggenapinya. Mari kita melihat dulu Amos pasal 3 ayat 6b sampai 7. Ini saya pakai versi LAI ya. Demikian yang tertulis, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi ya. Jadi artinya Tuhan sudah merancang dulu di dalam hatinya sesuatu keputusan, dan Tuhan mau melaksanakannya itu, tapi dia sampaikan dulu kepada para nabi melalui firman-Nya, sampaikan ya. Nanti nabi ini menyampaikan juga kepada umat Tuhan, karena nabi ini sebenarnya penyambung lidah ya. Sampaikan dan akan digenapi segala sesuatu itu sesuai dengan firman yang disampaikan para nabi itu tadi. Nah, yang mau saya sharekan di sini bahwa ternyata seringkali bahwa keadaan sekitar ya, dengan firman yang disampaikan nabi ini itu kelihatannya kayak mustahil firman itu digenapi, karena beda sekali kondisinya ya, kayak nggak mungkin ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan di sini. Beberapa contoh kita lihat ya, mengenai ini ada Jerobeam ya, Nabi Ahia yang sampaikan itu. Terus ada zaman waktu tentara Aram mengepung Samaria, di sini ada Nabi Elisa, dan juga mengenai bait suci yang begitu megah, dan Yesus yang menyampaikan nubuat itu. Mari kita melihat dulu contoh pertama. Ini mengenai Nabi Ahia ya. Dia menyampaikan firman kepada Jerobeam ya, bahwa dikatakan di sini Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan, dan ia berkata kepada Jerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Nah, ketika firman ini disampaikan kayaknya mustahil digenapi. Mengapa? Karena pada waktu itu Salomo memiliki kerajaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Sampai Ratu Seba itu dia diceritakan, katanya Salomo begini-begini, begitu dia datang dia nggak bisa lagi ngomong, katanya separuh pun belum saya lihat ini. Sangat luar biasa ya kemegahannya itu, sehingga ketika Nabi Ahia bilang akan kukoyakan kerajaan itu 10 suku, bahkan ya nggak tanggung-tanggung, 10 suku artinya mayoritas kuberikan kepadamu, kepada Jerobeam yang waktu itu dia hamba Salomo juga. Jadi saya yakin ketika orang mendengar bahwa misalnya orang awam lah ya, dia nggak melihat, dia mendengar itu, oh kerajaan Salomo akan dikoyak, 10 suku akan diberikan kepada seseorang, pasti orang itu nggak percaya. Nggak mungkin lah kerajaannya begini megah, begini bersatu, begini mantap, udah semuanya lah, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan melalui para nabinya ini ya kan, dia melihat apa yang dikerjakan Salomo, bahwa Salomo karena perempuan-perempuan yang diambilnya itu perempuan dari Amon, ya Moab atau Edom, semuanya itu mereka minta kuil-kuilnya dibangun di Yerusalem. Karena Salomo sudah tua ya, dia izinkan aja, dan Tuhan melihat itu suatu penyembahan berhala. Walaupun barangkali Salomo sendiri tidak ikut dalam penyembahannya di sana, tapi dia sendiri yang mengambil keputusan bangun kuil-kuil itu.
Nah, Tuhan melihat, tapi kalau ada orang awam yang mendengar bahwa Salomo kerajaan ini akan pecah, itu pasti nggak percaya. Tapi Tuhan ini ya ahli ya dalam mengadakan perubahan. Dan ternyata setelah Salomo mati, ada anaknya namanya Rehabeam. Nah, inilah digenapi. Tiba-tiba Tuhan atur sedemikian sehingga Yerobeam bisa mengambil 10 suku itu, ya, sehingga Rehabeam yang ini. Dan ketika Rehabeam hanya Benyamin dan Yehuda, Rehabeam itu. Ketika Rehabeam mau berperang, merebut itu, ada seorang nabi bilang jangan. Karena ini perubahan ini sudah diputuskan Tuhan. Kalau kita baca di sini, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, ya, dibilang begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Untunglah ini Rehabeam mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak jatuh korban. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan di sini bahwa firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, artinya keputusan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada para nabi dan disampaikan kepada umat Tuhan, itu biasanya agak aneh ya, tidak mungkin kayaknya digenapi. Karena situasi pada waktu itu sangat, ya, kerajaan Salomo, kasus ini kan sangat luar biasa. Yang kedua contohnya, mari kita melihat Elisa. Ini ada di 2 Raja-Raja, ya. 2 Raja-Raja pasal 6. Di sini kasusnya ini ada Raja Ben-Hadad, ya, Raja Aram. Dia mengepung Samaria sedemikian, ya. Samaria ini ketika itu maka terjadi kelaparan di Samaria ini, ya. Nah, kelaparannya demikian parah sehingga sangat mahal, ya. Di sini dibilang begini. Harga sebuah kepala keledai sampai 80 sikal. Ini sangat mahal. Bahkan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal. Sangat mahal sekali, karena ada kasus bahkan seorang ibu, ada 2 itu, dia punya anak, ya kita masaklah anak kita 1, ya, kita makan, nanti besok anakmu. Rupanya ini ibu yang kedua ini dia menolak, ya, dan dia adukan itu kepada raja. Wah, waktu raja mendengar gitu, ya, dia merasa karena ini malah petaka dari Tuhan, saya marah, dia marah sama nabinya, Nabi Elisa pada waktu itu. Nah, ketika raja itu mau penggal Nabi Elisa, datang dia, nah disitulah Elisa bernubuat, menyampaikan keputusan Tuhan. Dia bilang begini, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok, dia bilang begitu, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Artinya sangat murah, ya. Dibandingkan dengan tadi itu kepala keledai itu 80 sikal, ini dibilang sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, 1 sikal saja, dan 2 sukat jelai akan berharga juga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Langsung bereaksi ini pengawal raja ini, dia bilang ajudan ini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi? Saudara perhatikan di sini. Ajudan ini nggak percaya, nggak mungkin lah. Ini kondisi udah kelaparan ini. Harga 1 kepala keledai udah 80 sikal. Dan situasi kita sedang dikepung oleh tentara Aram. Nggak mungkin terjadi bahwa ada sesukat tepung itu yang terbaik, bahkan dibilang hanya 1 sikal. Di pintu gerbang Samaria katanya. Tapi ternyata Tuhan memang ahli dalam melakukan perubahan, Bapak Saudara. Dalam 1 hari aja di situ ada kejadian, kita tahu ada ceritanya ini mengenai 4 orang kusta itu. Karena orang kusta dia nggak boleh datang ke kota. Jadi dia ada di antara perkemahan orang Aram yang ngepung itu dengan kota Samaria. Di situ dia. Akhirnya ceritanya nih, tandanya ini orang kusta ini bilang, udahlah daripada kita mati di sini, bagus kita datang aja lah ke tentara Aram itu. Kalau mereka izinkan hidup, ya hiduplah kita. Kalau mati, matilah kita. Akhirnya dia datang ke sana, tapi sebelumnya Tuhan sudah bikin suatu
bunyi ya kayak tentara yang banyak kepada tentara Aram itu, sehingga tentara Aram mikir, oh jangan-jangan nih Raja Israel udah mengupah ya tentara-tentara penyerbu kita. Mereka kabur. Semuanya tentara Aram itu udah meninggalkan semua barang-barangnya, termasuk makanan awal semua. Sehingga ketika 4 orang Kushahi datang ke sana, waduh mereka lihat kosong. Wah, banyak jarahan, mereka nikmati itu. Akhirnya mereka bilang, kita kasih tahu ke dalam kota Samaria. Dikasih tahulah ke kota Samaria itu. Di sana tentara Aram banyak makanan, nggak ada tentaranya katanya. Berebutlah itu apa? Rakyat keluar dan akhirnya menginjak si ajudannya itu, mati di pintu itu. Tapi genaplah akhirnya karena begitu banyaknya jarahan itu, sehingga terjadi harga yang sangat murah. Seperti yang dibilang Elisa, sesuka tepung yang terbaik akan berharga hanya 1 sikal. Ya. Genap firman Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan Bapak Saudara, bahwa ketika datang keputusan Tuhan itu, ketika datang firman Tuhan itu melalui Nabi Elisa, ini ajudan sama, saya kira bukan hanya ajudannya, bahkan raja pun barangkali yang seluruhnya orang-orang di situ nggak mungkin, dia nggak percaya, nggak mungkin ini terjadi, ya. Nah, coba saudara lihat ya. Kadang firman Tuhan datang, situasi masih kelihatannya nggak mungkin lah firman ini digenapi, tapi ternyata digenapi dengan cara Tuhan. Yang berikut, contoh terakhir yang ketiga ini bait suci. Ada orang, kita tahu ya, bait suci itu yang Israel yang dibangun Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian dibangun lagi oleh Zerubabel, dipugar oleh Herodes, ya. 46 tahun dipugar, sehingga sangat bagus setelah itu ya. Herodes ini orang Edom, dia bukan karena dia cinta Yahweh, bukan. Itu karena tindakannya politis ya, untuk menarik bangsa, untuk menarik simpati bangsa Yahudi. Nah, dibangun 46 tahun demikian megah, ya, sehingga ketika Yesus melayani, ada orang-orang muji, ini bait suci ini luar biasa ini, megahnya. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kalimat itu sama sekali kayak nggak mungkin. Dia bilang gini, akan ada saatnya, dan itu cuma sekitar hanya 40 tahun kemudian, katakanlah 1 generasi kemudian itu digenapinya. Karena waktu itu Yesus pelayanan mungkin sekitar 30 Masehi ya. Penggenapannya 70 Masehi waktu Jenderal Titus itu menghantam Yerusalem. Jadi saya bilang begini, kamu lihat itu bait suci, maka akan ada saatnya tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Artinya semuanya rata gitu dengan tanah. Dan ini mustahil. Siapa yang bisa percaya lah yang dengar di situ? Ya, ini omong orang gila atau apa ini? Karena saat itu sangat megah Yudaisme itu. Mereka mempunyai suatu mahkamah agama yang namanya Sanhedrin dengan imam besarnya waktu itu Kayafas, 70 anggotanya. Mereka punya pengawal itu, tentara bait suci mereka punya, itu yang masuk ke Taman Getsemani tangkap Yesus. Mereka juga diberi hak oleh orang Roma untuk mengadakan pengadilan lah ya, sampai menghukum itu tingkatnya asal jangan hukum mati, nggak boleh hukum mati. Makanya waktu mereka Sanhedrin memutuskan hukum mati Yesus, nggak bisa dia harus minta izin sama Pilatus. Jadi waktu kasus itu Stefanus dirajam itu pelanggaran itu. Karena udah geram dia itu Sanhedrin sama Stefanus, dia langsung hukum mati. Padahal nggak boleh itu sebenarnya. Nah, jadi waktu itu megah sekali. Bait sucinya megah, ritualnya juga lengkap, ya. Mahkamah agamanya, organisasinya juga lengkap, besar sekali. Tiba-tiba ini ada seorang nabi bicara, tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Itu pasti orang dianggap orang gila, tak mungkin terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hanya 40 tahun kemudian genaplah, karena waktu itu dibakar oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Karena yang ada emas-emasnya itu, nyelip emasnya itu di batu-batu. Orang congkel-congkel itu, setelah itu kejadian itu congkel cari emasnya. Ya, ditongkel-tongkel sampai tidak ada satu batu pun
terletak di atas batu yang lain. Genap. Memang Tuhan ini ahli dalam melakukan perubahan sesuai dengan keputusan firman-Nya. Jadi apa yang mau kita tarik pelajaran ini? Atau saya beri contoh dulu Bapak orang beriman ini ya. Karena pelajarannya tentu ya kita harus belajar bergaul dengan firman Tuhan dan belajar mempercayai firman Tuhan yang kadang-kadang sangat berbeda, sangat tidak mungkin terjadi kalau kita melihat keadaan sekitar. Contohnya yang terakhir inilah, karena dia bapak orang beriman, Abraham. Dibilanglah Abraham, kau akan punya anak, bukan hanya punya anak, keturunanmu akan seperti debu, ya, banyaknya, atau pasir di pinggir laut, atau bintang-bintang. Ada itu tuh Abraham kurang lebih berusia 75 tahun. Sarah beda 10 tahun itu, setelah itu udah 25 tahun, tunggu belum datang. Udah 100 tahun lah Abraham hampir. Sarah pun 90, udah mati happy istilahnya ya. Sudah nggak mungkin lagi. Nggak ada lagi. Habislah harapan itu ya. Tapi Abraham karena dia orang beriman, bapak orang beriman, dia percaya. Bagaimanapun firman Tuhan pasti genap. Ya. Maka ada tertulis sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa sebagaimana telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya nggak jadi lemah sekalipun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Tapi terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan yang keputusan Tuhan itu, dia tidak bimbang. Dia malah diperkuat dalam imannya dan dia memberi kemuliaan. Dia bilang, kita terjemahan bahasa Inggris, he gives glory to God. Dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi kesempatan bahwa Bapa melakukan pekerjaan yang mustahil dikerjakan manusia, sehingga orang yang melihat itu akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini apa pelajarannya ini, ya? Ya pelajarannya belajar percaya. Satu, kepada firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, bergaullah dengan firman Tuhan. Nanti kita akan ketemu keputusan-keputusan yang ajaib, yang aneh bahkan. Kalau kita lihat dengan situasi nggak mungkin terjadi. Terlalu jauh, ya, antara keputusan Tuhan dengan situasi ini terlalu jauh, nggak mungkin. Tapi orang yang sini dikatakan, Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itu artinya dia memelihara firman Tuhan itu. Karena firman itulah yang menimbulkan iman. Inilah para pemenang. Baik, kemudian mari kita kembali dulu sedikit, katakanlah pada situasi kita saat ini. Ya, COVID-19 ini, itu kejadiannya mungkin kalau sampai, ini saya bicara untuk dunia kekristenan lah ya, perubahan yang Tuhan buat melalui COVID ini ya. Ada banyak orang cerita tentang COVID itu ya, tapi saya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dikatakan di Amos itu tadi, tidak ada sesuatu terjadi kalau bukan Tuhan yang lakukan itu. Jadi Tuhanlah yang merancang COVID ini dengan satu maksud. Ya. Nah, kita melihatlah ya kurang lebih perubahannya bulan Maret kali ya. Kalau kita di sini di Indonesia ini bulan Maret itulah yang kebaktian itu jadi pemerintah. Waktu itu saya ingat Presiden Jokowi yang melarang ya ibadah itu harus di rumah. Saudara lihat, saya pernah mendengar khotbah juga sebelum ini. Jadi Januari Februari saya dengar biasanya orang awal tahun kan khotbah itu tahun sukses, tahun kemakmuran, tahun proyek berhasil. Dia ngomong tahun 2020 dia bilang, wah kau akan dapat proyek yang luar biasa, begitu banyak. Dia banyak. I declare to you begini. Ini jelas hamba Tuhan ini enggak dengar firman Tuhan, dia cuma ngomong aja berdasarkan keinginannya. Karena ternyata setelah datang COVID ini,
bukan cuma proyek yang rontok. Perusahaan banyak ini, kebaktian pun habis. Katanya banyak gereja mulai bangkrut dan sebagainya, yang denominasi maksud saya. Jadi sementara firman Tuhan bilang Amsal pasal 4 ayat 18, jalan orang benar seperti cahaya fajar, siang bertambah terang. Orang benar ini maksudnya orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Orang yang biasa bertemu, bermeditasi dengan firman Tuhan, dengan keputusan-keputusan Tuhan. Nah, orang seperti ini sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya sehingga tidak akan terjadi kejutan-kejutan begitu. Jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian bertambah terang. Gak peduli datang COVID, dia tambah terang. Sebaliknya di pasal 19 ayat 19, jalan orang fasik bisa jatuh mendadak. Jadi Bapak Saudara, apa pelajaran kita? Mari kita belajar bergaul dengan firman Tuhan. Mari kita belajar setiap hari. Tuhan, tolonglah telingaku ini jadikan telinga seorang murid yang bisa mendengar firman Tuhan. Sehingga kita akan mengikuti arus perubahan Tuhan itu. Kita tidak menjadi orang fasik yang kadang-kadang terkejut begitu. Oh, jatuh pelayanan kita, hancur ini, hancur itu dan sebagainya. Enggak begitu Bapak Saudara. Kita mengalir ya, memang ada badai, pasti ada badai. Tapi kayak selancar itu Bapak Saudara kan tahu kan, selancar itu justru dia cari badai itu. Karena justru dia akan bisa mengembangkan segala potensinya di dalam badai itu. Kalau nggak ada badai ya selancar nggak bisa buat apa-apa. Ya, kita ini seperti peselancar kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, bermeditasi dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi selancar. Karena memang Tuhan sudah janji, aku akan goncang ini terus. Aku akan goncang, semuanya digoncang. Sampai nanti tertinggallah yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau saudara dan saya, kita biasa bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya, justru goncangan itu nggak apa-apa lah. Terus saja Tuhan kau kerjakan, toh kita berjalan di situ. Menjadi peselancar istilahnya. Puji Tuhan lah. Haleluya. Saya yakin Bapak Saudara, kalau kita terus bergaul dengan firman Tuhan, tidak ada yang merontokkan kita. Nggak ada. Tuhan sudah siapkan itu, sudah melatih kita bagaimana kita bermain di dalam arus perubahan Tuhan itu. Bermain di dalam goncangan-goncangan, katakanlah bermain dalam badai. Ya, makin besar badai itu, makin bagus ya. Saya pernah lihat peselancar fotonya, dia di bawah, ternyata ombaknya sudah sampai atas itu. Luar biasa ya Bapak Saudara ya. Jadi puji Tuhan, mari kita kesimpulan dari semuanya ini, mari kita bergaul lah ya dengan firman Tuhan. Mari kita belajar percayalah ya dengan firman Tuhan. Mari kita belajar jangan melihat situasi kita, keadaan kita. Karena situasi ini, keadaan ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pada hampir selalu berlawanan dengan apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Puji Tuhan, semoga share ini bisa jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin.